Dan pemirsa, seberapa penting agenda konsultasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan Komisi 2 DPR RI sebelum memutuskan merevisi peraturan KPU? Kita membahasnya bersama dengan anggota KPU RI Idam Holik dan pembina Perludem Titi Anggraeni. Mas Idam, Mbak Titi, selamat sore. Selamat Selamat sore sore Bang Mas, selamat Leo, sore Pak Mbak. Idam. Ya, saya ingin ke Mas Idam dulu. Mas Idam, kalau tadi saya kembali menyimak pernyataan kolega Anda, Ketua KPU mengatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Itu artinya kalau nanti konsultasi dilakukan dengan DPR, apakah masih ada kemungkinan putusan MK itu tidak diikuti oleh KPU? Berkenaan dengan hal tersebut, Ketua KPU RI dalam 3 kali konferensi pers hari sore kemarin, semalam dan tadi siang itu menegaskan bahwa KPU akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh pimpinan DPR. Jadi dengan demikian, menurut saya kita tidak perlu ada keraguan lagi, dan bahkan kami KPU RI sudah melakukan proses legal drafting sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan nanti pada tanggal 26 Agustus 2024 jam 10 pagi kami akan sampaikan ini kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, yang dimana rapat konsultasi tersebut juga akan dihadiri oleh DKPP dan Bawaslu. Menindaklanjuti artinya Mas Idam adalah mengikuti, sama dengan itu ya artinya ya? Mengikuti putusan MK? Malam hari ini, KPU berencana akan menerbitkan surat dinas kepada KPU di seluruh Indonesia, kecuali Aceh. Karena Aceh memang memiliki undang-undang kekhususan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. KPU dalam surat dinas tersebut itu menegaskan tentang putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi rujukan hukum. Mengapa demikian? Karena rencananya tanggal 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus itu adalah jadwal di mana KPU daerah akan melakukan pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon, yang di mana dalam pengumuman tersebut juga sudah harus menjelaskan tentang syarat pencalonan ataupun syarat calon. Baik. Saya ingin ke Mbak Titi. Mbak Titi, berarti kita sudah mendengar langsung dari Mas Idam nih sebagai komisioner KPU bahwa KPU mengikuti putusan MK. Saya tadi berkali-kali bertanya apakah artinya menindaklanjuti itu sama dengan mengikuti, karena menindaklanjuti kan juga tidak serta-merta artinya mengikuti. Kalau Mbak Titi melihat ini artinya konsultasi KPU dengan DPR tidak akan mengubah apapun seperti yang kita dengar pengumuman dari Ketua KPU, atau masih ada kemungkinan untuk bisa berubah, Mbak Titi? Ya, kemungkinan masih bisa berubah atau tidak itu harus kita tunggu ya. Tapi Bang Leo, saya baru saja pulang dari kantor KPU. Sayangnya belum bisa berjumpa dengan Pak Idam. Tadi kami audiensi koalisi masyarakat sipil, ada Jaga Pemilu, ada Netgrid, Perludem, dan banyak lagi ya, PSHK, ada 5, ada JPPR. Kami diterima oleh 3 orang anggota KPU, yaitu Ketua KPU Pak Afif dan juga 2 orang anggota KPU Pak Agus Melas dan Pak Yulianto Sudrajat. Dalam pertemuan tersebut Pak Afif menyampaikan persis yang disampaikan oleh Pak Idam, bahwa akan ada terbit surat edaran sebagai petunjuk teknis untuk pengumuman pendaftaran pasangan calon esok hari, yang 24 sampai 26 Agustus berdasarkan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 merupakan waktu bagi KPU di semua daerah pilkada mengumumkan pendaftaran pasangan calon. Jadi 3 hari. Tentu kalau yang diumumkan itu kan bukan sekedar pengumuman bahwa akan dilakukan pendaftaran calon, tapi juga diumumkan persyaratan pencalonannya dan juga persyaratan calonnya. Pak Afif menyampaikan kepada kami bahwa ketentuan yang akan dirujuk di dalam surat edaran teknis tadi itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tanya lagi, putusannya apakah hanya amarnya saja ataukah juga pertimbangan hukumnya? Ditegaskan bahwa yang akan dirujuk adalah baik pertimbangan hukum ataupun amar. Saya tanya lagi, untuk putusan 70 berarti apakah amar atau pertimbangan hukum? Karena soal
kapan rujukan syarat usia itu ada di pertimbangan hukum. Pak Afif menyebutkan pertimbangan hukum yang akan digunakan, dan ketika saya tanya 22 September atau seperti apa, Pak Afif menyebutkan betul 22 September 2024 sebagai rujukan pemenuhan persyaratan calon dari sisi usia. Jadi tadi secara terbuka di hadapan wartawan dan koalisi masyarakat sipil yang ada puluhan disampaikan seperti itu. Nah, artinya pedoman bagi KPU di daerah adalah pertimbangan hukum dan juga amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 20. Lalu juga tadi ada diskusi ya, apabila misalnya ketika konsultasi ada upaya atau ada keinginan dari DPR ataupun pemerintah ingin menggunakan putusan Mahkamah Agung yang merujuk kepada pelantikan, akan seperti apa sikap KPU? KPU secara tegas menyatakan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam konteks itu tentu saja kita apresiasi atas keteguhan KPU. Nah, keteguhan itu bagaimana kenyataannya tentu kita harus lihat besok. Karena Pak Idam sudah menyampaikan, Pak Afif sudah menyampaikan, semoga kita bisa segera dapat salinan surat edaran teknis untuk petunjuk pengumuman pendaftaran pasangan calon. Yang namanya pengumuman kalau sudah diumumkan, istilahnya aturan mainnya adalah A, tidak boleh kalau pada tanggal 27 sampai 29 saat pendaftaran aturannya menjadi B. Jadi itulah konsekuensi dari edaran teknis yang menjadi basis pengumuman pendaftaran pasangan calon oleh KPU, Bang Leo. Baik, Mbak Titi dan Mas Idam, saya berkali-kali bertanya tadi apakah yang akan dilakukan KPU, karena memang beberapa tokoh menyatakan keraguannya. Salah satunya adalah pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Kita dengarkan pernyataannya berikut. Mungkin nggak tahu ini plot twist atau enggak, tapi jangan lupa kita berbicara 2 putusan MK. Nah, pertanyaannya adalah apakah KPU akan melaksanakan dua-duanya betul-betul secara konsisten? Yang saya dengar, ya nomor 1 itu tidak bisa diperdebatkan. Yang putusan 60 maksud saya, yang ambang batas, itu tidak bisa diperdebatkan. Jelas sekali amar putusannya. Tapi putusan yang kita sebut putusan 70, ya saya kalau nyebut nama putusan Kaisang nanti disalahin lagi ya. Putusan yang nomor 70 Jangan dong. itu sebenarnya kan amar putusannya adalah menolak. Cuma di pertimbangan hukumnya dia bilang harusnya ini sudah ceta welo-welo kan katanya gitu ya, ini udah clear banget, jadi jangan diputuskan berbeda. Dugaan saya adalah seperti harapan banyak partai, mungkin putusan 60 akan dilaksanakan secara konsisten oleh KPU, tapi saya masih punya tanda tanya besar pada putusan 70. Mas Idam, ada tanggapan terkait dengan apa yang dipikirkan atau dinyatakan oleh Mbak Bivitri ini, Mas Idam? Berkenaan dengan apa yang beliau sampaikan, tentunya kami tetap harus memberikan apresiasi, dan itu bagian dari kebebasan berekspresi di dalam sistem politik demokrasi. Dan saya melihat dalam perspektif yang positif, itu adalah pemantik bagi kita semua untuk berpartisipasi dalam proses legal drafting ini. Dan sebagaimana menjadi SOP dalam rapat dengar pendapat di DPR, setiap rapat itu selalu dipublikasi secara langsung, dalam hal ini di live streamingkan di media sosial. Jadi dengan demikian, mari kita ikuti secara bersama-sama proses rapat konsultasi kami dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 mulai dari jam 10 siang, dan rapat tersebut juga bersifat terbuka di mana rekan-rekan media dapat bisa menyaksikannya secara langsung. Jadi dengan demikian ya kami tegaskan, keraguan politik itu bagian dari kebebasan berpolitik, tapi menurut saya menjadi lebih bijak. Mari kita pastikan sama-sama. Oleh karena itu, mari hilangkan keraguan itu sendiri. Mas Idam, ada satu lagi pertanyaan saya. Kami mendapat tanggapan layar dari surat undangan dan permohonan narasumber dari KPU. Ini suratnya nomor 1714 pertanggal 22 Agustus 2024. Ini kegiatannya Sabtu sampai Senin 24 sampai 26 Agustus di sebuah hotel di Jakarta. Konsinyering pembahasan 1 putusan Mahkamah Agung, 2 rancangan peraturan KPU dan seterusnya. Ini masih membahas apa yang diputuskan Mahkamah Agung atau maksudnya apa surat ini, Mas Idam? Surat tersebut tidak diterbitkan oleh Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Kami tegaskan sekali lagi bahwa KPU akan melaksanakan amar dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi
baik itu amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PU/22 Romawi /2024 ataupun pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PU/22 Romawi /2024. Dengan demikian surat tersebut itu sebenarnya ada typo dan sebenarnya surat itu prosesnya sudah lama dan kenapa surat itu terbit, informasi yang kami peroleh dari biro lainnya itu sebenarnya itu atas waktu itu DPR sempat bertanya itu bagaimana dengan putusan Mahkamah Agung. Ya. Jadi sebenarnya surat itu agak sedikit terlambat. Baik. Kami tegaskan pasca putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, kami komisioner itu sudah mendiskusikan secara intens bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 bersifat erga omnes. Berlaku untuk semuanya. Mbak Titi, singkat saja, apa yang harus masyarakat atau warga negara lakukan untuk kemudian sama-sama mengawal putusan Mahkamah Konstitusi ini, Mbak Titi? Iya, saya kira kita tetap harus monitor ya setiap perkembangan dan juga proses tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kenapa tadi kami datang bersama-sama dengan para senior dan juga aktivis kepemiluan ataupun aktivis hukum, tadi juga ada Ketua BEM Unpad ya, Fawaz, karena kami ingin memastikan betul bahwa pernyataan-pernyataan tersebut realisasi dan konkret besok. Saya kira besok mari kita semua cek di daerah kita masing-masing karena pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Saya warga Banten, warga Tangsel, seperti apa pengumuman yang akan dibuat oleh KPU. Ketika pengumuman itu berdasar putusan Mahkamah Konstitusi baik amar dan juga pertimbangan hukum, artinya usia berpatokan pada tanggal 22 September 2024 dan persyaratan pencalonan adalah rentang perolehan suara antara 6,5 sampai 10% sesuai dengan persyaratan calon perseorangan di daerah kita masing-masing, maka itulah yang harus kita pedomani bahkan sampai penutupan pendaftaran pasangan calon tanggal 29 Agustus 2024. Kita mendukung KPU untuk tetap istiqomah, untuk tetap konsisten, bukan hanya konsisten tapi juga memedomani putusan Mahkamah Konstitusi secara menyeluruh. Ini adalah momentum KPU reborn. Kalau bahasanya ya, KPU untuk kembali kepada jati dirinya sebagai lembaga yang mandiri dan betul-betul menjadi penegak pemilu konstitusional di Indonesia. Baik. Terima kasih Mbak Titi Anggreni, Pembina Perludem, dan Mas Idam Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum, sudah mencerahkan kami. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.